الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dikasih sempat sama Allah taala, dikasih sehat sama Allah taala untuk istiqomah mencari bekal-bekal untuk menuju ke sebuah takdir yang pasti akan sampai kepada kita. Suatu perkara yang mau tidak mau kita akan menghadapinya. Sesuatu perkara yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian itu adalah sebuah kepastian yang paling pasti. Sebuah kepastian yang paling pasti. Kamu lari dari kematian, kematian akan datang. Kamu menanti kematian, kematian itu juga akan datang. Istilahnya apapun situasi dan kondisi yang ada pada diri kita, mau tidak mau kematian itu pasti akan datang. Siap tidak siap mesti mati. Gitu. Jadi siap tidak siap pasti mati. Mau tidak mau pasti mati. Tidak kadek ditawani gian. Mau mati sekarang apa besok? Mau diambil sekarang apa besok? Tidak pakai tawar menawar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya semua atau setiap jiwa yang dikasih jiwa sama Allah taala itu semuanya ada ajal-ajal tertentunya. Semuanya ada ajal-ajal tertentunya. Makanya kita di sini duduk di sini, yo ngaji, yo baca wirid, yang baca zikir, yang baca sholawat, yang baca Al-Quran. Semua yang kita lakukan ini adalah harapan-harapan perkara-perkara yang kita langkahi, atau bisa dikatakan ikhtiar-ikhtiar kita untuk nyari selamat di alam yang pasti, untuk nyari selamat di alam hakikoh, untuk nyari selamat di satu tempat yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan perkara-perkara yang kita tidak pernah bisa menemuinya ketika kita masih ada di atas muka bumi ini, tapi semuanya keluar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada banyak doa yang mengatakan, ya Allah, salah satu hal yang diingat-ingat di dalam doa tersebut, ya Rabb, innal jannata haq wan naru haq wal mahsyar haq. Apa namanya, ya Allah, surga itu pasti, surga itu sesuatu yang benar, neraka itu adalah sesuatu yang benar, hari kiamat itu adalah sesuatu yang benar, sakaratul maut itu adalah perkara yang benar, tercabutnya nyawa kita, roh kita dari jasad kita, terpisahnya roh kita dengan jasad kita, itu semuanya adalah sebuah perkara yang hak. Semuanya adalah perkara yang hak. Yang paling menyesal di hari tersebut, orang yang paling akan menyesal, yang paling akan merasakan sakit berlipat-lipat, orang yang akan paling merasakan perpisahan roh dengan jasad dengan cara yang paling menyakitkan adalah mereka-mereka yang hidup di atas muka bumi ini dengan tanpa kepercayaan. Tidak percaya kambing surga, tidak percaya sama neraka, tidak percaya dengan hari akhirat, tidak percaya dengan hari pembalasan, tidak percaya dengan hari pertimbangan, tidak percaya dengan dilemparkannya setiap buku-buku amal catatan kita. Mereka lah orang-orang yang akan merasakan paling sakitnya perpisahan. Mereka yang akan merasakan penyesalan yang luar biasa, tapi penyesalan itu sudah tidak ada artinya. Makanya kenapa kok kita nginget-nginget mati, kenapa kok kita belajar tentang mati, kenapa kok kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian-kematian tersebut dengan amal-amal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dengan ritual-ritual yang diajarkan oleh para ulama. Kenapa? Harapannya adalah nyari selamat di dunia, nyari selamat ketika tercabutnya roh, dan nyari selamat setelah tercabutnya roh tersebut. Ini persiapan-persiapannya apa aja? Kalau ditanya, ya Allah, apa
apa sih? Kalau saya mau nyiapin kematian, sebelum kita dipersiapkan, ini kan kita belajar menyiapkan jenazah. Sebelum kita belajar itu kita belajar nyiapkan diri kita sendiri untuk nyari yang namanya husnul khotimah. Setidaknya ada 3 macam cara atau 3 jalan yang harusnya kita menetapi perkara-perkara tersebut kalau kita mau nyari selamat. Yang pertama napa? Luzumut ta'ah. Melazimkan ketaatan-ketaatan. Melazimkan ketaatan-ketaatan. Kalau para ulama mengatakan kama ta'ish tamut, sebagaimana kamu hidup seperti itu juga kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama ta'ish tamut, sebagaimana kamu hidup kamu seperti itu juga kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus yang namanya melazimkan taat. Kalau abah saya mengatakan ketimbang kita nungguin dibacain kulhu sama orang, ngapain kita ndak baca kulhu sendiri? Kalau ngapain kita nunggu tahlilnya orang, kenapa kita ndak nahlili diri kita sendiri? Kenapa kok kita nungguin yasinnya orang? Kenapa ndak kita yang yasinan sendiri? Lek yasinan dewe itu kita sudah nyari bekal sebelum dikasih bekal sama orang lain. Sebelum dikasih bekal sama orang lain, sebelum ditahlili sama orang lain, sebelum disedekahi sama orang lain, sebelum disolati sama orang lain, sebelum ditutup aurat kita oleh orang lain, tutup aurat kita sendiri. Tutup aurat kita sendiri. Kita beramal sebaik-baiknya untuk mempersiapkan kematian-kematian tersebut. Kalau Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya tamutul mar'u ala ma'asya alaih, orang akan dimatikan sebagaimana mayoritas waktunya dia habiskan. Kalau kita pengen mati dalam keadaan puasa, ya perbanyak puasa. Seperti halnya salah satu menantunya Nabi yang bahkan dimantu dinikahkan sama 2 orang anak perempuannya Rasulullah SAW yang kita kenal dengan julukan Dzun-Nurain, seorang laki-laki yang punya 2 cahaya, yaitu Sayyidina Utsman bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, salah. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dikatakan beliau adalah orang yang super kaya raya, sedekahnya luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Ditambah lagi beliau adalah seorang ahli puasa. Seorang ahli puasa. Di akhir-akhir hayatnya beliau, karena beliau rutin sekali berpuasa, dikatakan hari terakhir di mana beliau pada akhirnya dibantai oleh orang-orang yang menyalahi atau enggak setuju dengan aturan yang dibikin oleh Sayyidina Utsman, dikatakan beliau siang harinya, hari itu beliau berpuasa, hari itu beliau berpuasa, dan setelah zuhur ketika beliau sempat ketiduran sebentar, beliau mimpi didatangi oleh Rasulullah SAW beserta 2 orang sahabatnya beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Rasulullah waktu itu mengatakan, ya Utsman, al-futuru indana ya Utsman, wahai Utsman, nanti bukone bareng-bareng kita. Nanti berbukanya bersama kita, nanti makan-makannya sama kita, nanti seneng-senengnya sama kita. Apa ndak milih awake dhewe iki? Apa ndak pengen? Apa ndak pengen? Jadi kalau misalkan kita punya keimanan bahwasanya kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Kematian itu bukan akhir dari segalanya, bahkan awal dari pertemuan yang tidak akan ada lagi perpisahannya. Kalau orang tahu maknanya mati, guru-guru saya mengatakan hadiah terindah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba berimannya adalah kematian. Kematian itu hadiah terindah. Karena siapa yang bisa lebih menyenangkan seseorang ketimbang Allah? Siapa yang paling bisa ngasih kenikmatan ketimbang Allah? Siapa yang paling bisa ngasih tempat terbaik selain Allah? Kita ngopeni orang-orang tercinta kita, apa sih yang kita hidangkan? Seberapa banyak sih perhatian kita? Senyaman apa tempat yang bisa kita persiapkan? Seindah apa senyuman yang
yang bisa kita persembahkan, seindah apa kata-kata yang kita bisa bermesraan dengan mereka. Waktunya terbatas, waktunya sempit, istilahnya kemampuan kita sedikit, kemampuan kita sedikit untuk mentreatment seseorang di dalam kita meluapkan rasa cinta kita kepada mereka itu sangat terbatas sekali. Kadang-kadang ya tidak cocok, kadang-kadang timingnya tidak benar, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih kenikmatan, tidak mungkin salah, tidak mungkin meleset, tidak mungkin tidak enak, yang jelas. Makanya kalau kita sedang mempersembahkan rasa cinta kita, atau kita sedang mengekspresikan cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetap harus kita yakini ini adalah sesuatu yang sementara. Ini adalah sesuatu yang berbatas waktunya. Waktunya itu berbatas, mesti pasti pisahnya. Entah kita yang duluan atau mereka yang duluan. Entah kita yang diambil duluan atau mereka yang diambil duluan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas ketika kita memberikan yang terbaik kepada mereka, ngomong yang baik, senyum yang baik, ngasih pelayanan yang baik, kita tahu persis ya, wahai kekasihku, entah itu suami kita, entah itu anak-anak kita, entah itu orang tua kita, ini yang saya kasih sama jenengan tidak ada artinya dibandingkan nanti yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Tidak ada apa-apanya, Bu. Tidak ada apa-apanya. Makanya kita berikan yang terbaik. Harapannya apa? Harapannya ini tidak akan berhenti sampai nafas kita berakhir. Ini tidak akan habis begitu kita berpisah satu sama lain. Tapi ini kita pupuk bersama, rasa cinta ini kita pupuk bersama, kita bermesraan bersama-sama, kita nyari ridhonya Allah Ta'ala sama-sama, kita ibadah bersama-sama, agar kelanggengan kenikmatan ini bukan cuma sampai di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Lusumut ta'ah. Jadi kita lazimkan ketaatan. Lek melek meninggal baca Al-Qur'an yang banyak. Orang istilahnya Allah saya pengen mati dalam keadaan baca Al-Qur'an tapi mau baca Qur'annya arang-arang. Baca Al-Qur'annya sedikit. Iki malaikatnya bingung, Bu. Iki karepe iki wong iki piye? Jere arep mati pas maca Qur'an tapi kok ora tau nyekel Qur'an, ndak pernah ngajar Al-Qur'an, ndak pernah ngasih tahu orang tentang Al-Qur'an, ndak pernah ajak orang untuk sama-sama menikmati Al-Qur'an. Terus jalannya dia mati dengan bawa Al-Qur'an ini lewat mana? Lewat mana? Kita nyari kematian yang terindah. Habib Umar, guru saya, Habib Umar bin Hafid pernah menceritakan ada satu orang ulama di negeri Sewun. Sewun itu negerinya Habib Ali Habsyi yang ngarang Maulid Habsyi Simtud Duror niku. Jadi di negeri tersebut memang negeri yang luar biasa banyaknya ulama. Ada satu ulama habaib, saya kurang ingat siapa namanya beliau, tapi beliau ini adalah orang yang istilahnya himmahnya di dalam berdakwah itu luar biasa besar. Hidupnya itu dihabiskan untuk belajar, mengajar, terus seperti itu. Maka dikatakan di akhir hayatnya beliau lagi duduk seperti kita sekarang ini, lagi duduk senden karena beliau sudah sepuh waktu itu, duduk sandaran, ngajar di hadapan murid-muridnya, di hadapan murid-muridnya. Beliau mengatakan ngajar hadis waktu itu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah. Barang siapa orang yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, diam beliau. Diam sambil nunduk. Murid-muridnya wis kadung nulis sih. Ibarat kita terusane opo. Habis ini terus ditunggu sama murid-muridnya. Akhirnya ditengok gurunya kok enggak gerak lagi, kok diem, kok enggak istilahnya kok enggak neruskan hadisnya. Akhirnya dipegang sama murid-muridnya, badannya semuanya sudah dingin dan beliau sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian seindah-indahnya kematian. Akhir perkataannya la
la ilaha illallah terusane napa niku? Dakhalal jannahnya praktek, masuk surganya praktek nggih. Jadi hadis itu separohnya beliau ucapkan di dunia, separohnya lagi beliau praktekkan di akhirat nggih. Jadi ini yang harus kita persiapkan nggih, luzumut ta'ah. Istilahnya kalau misalkan kita belum bisa menikmati kenikmatan taat, kalau kita belum mampu menikmati zikir, misalkan kalau terlalu panjang segringgingan dan lain sebagainya, okay. Kalau misalkan kita masih seperti itu, okay. Dan ini istilahnya saya yo kayak gitu, istilahnya gampang waleh, saya ngaji rong lembar teklak-tekluk, okay. Gitu, Kalau misalkan kita masih belum mampu untuk menikmati kenikmatan taat, kenikmatan dari ketaatan itu kita masih belum merasakannya untuk dengan rasa yang indah, dengan rasa yang baik, maka paksakan, dipaksa dhisik, istilahnya kita paksakan dulu diri kita untuk hadir, untuk gerumbul, memantaskan diri, ndak usah malu, ndak usah grogi, seapapun keadaannya, istilahnya seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, siru ilallah, urjanan wa makasir, katanya beliau, jalan aja. Kalau kamu datangi Allah Ta'ala, kalau kamu pengen jadi orang baik, kalau kamu pengen memantaskan diri berada di dalam golongan orang-orang yang selamat, dan orang-orang selamat ini cuman orang-orang pilihannya Allah Ta'ala, maka berjalanlah menuju Allah Ta'ala apa adanya, apa adanya, sebanyak apapun gunungan dosa yang sedang kita pikul, seburuk apapun kelakuan kita, sebanyak apapun maksiat yang masih rutin untuk kita lakukan, melakukan Bu, bene, yang istilahnya, ya Allah, ini saya, ini hambamu, seperti ini amalnya, kayak gini jeleknya ibadahnya, kayak gini rusaknya penglihatannya di dalam memandang-mandang setiap nikmatmu, dikasih musibah belum bisa sabar, dikasih nikmat belum bisa syukur, belum bisa netapkan pikiran untuk jadi orang-orang yang baik. Tapi ini hambamu ya Allah, biarkan saya seperti ini, kasih saya hadiah-hadiah terindahmu, pandang saya dengan pandangan rahmatmu, dan titipkan perkara-perkara indah seperti yang engkau titipkan pada hamba-hamba solehmu. Kayak gitu aja, istilahnya kalau kita mau koyok kayak Habib ini tadi, makna la ilaha illallah aja kadang ketika kita mengucapkannya kita masih belum bisa merenungi maknanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tekluk tapi ndak mek ngene tapi ngene ngantuk. Orang baca la ilaha illallah berapa Bu? 10.000. Aduh, iki sampai 100 wis ilang pisan. Nggih. Kalau orang ada di niku khususnya napa? Istilahnya orang-orang yang ikut di dalam napa niku pesulukan ataupun orang-orang yang ngumpul napa namanya? Mujahadah niku kan sulit luar biasa. Nggih, orang-orang yang kalau yang ngerti tentang pondok-pondok mujahadah itu mesti ngerti, wiritane mesti dawa luar biasa. Duduk itu sila ndak obah-obah itu kuat. Nggih, orang-orang mujahadah niku kita sik aplek-aplek 100 wis ngene-ngene wisane kok suwiman talilane kok akeh maneh diwaca kan panggah ngono ae nggih. Ya sudah nggih, apa adanya kita. Ini saya ya Allah, pandang saya dengan pandangan rahmatmu, kasih saya kenikmatan seperti yang engkau berikan kepada orang-orang hamba-hambamu yang saleh. Itu yang pertama, luzumut ta'ah nggih. Jadi melazimkan dengan ketaatan. Setelah itu yang kedua yang harus ada di dalam kehidupan kita, hubbus solihin, cinta sama orang soleh, cinta sama orang soleh, cinta sama orang-orang baik, mendekatkan diri kepada hamba-hamba yang diperlihatkan sama Allah Ta'ala mereka sebagai tanda-tanda syiarnya Allah. Orang yang ahli sholat kita cintai mereka, orang yang ahli maulid kita cintai mereka, orang yang ahli zikir kita cintai mereka,
orang yang ahli majelis taklim cintai mereka. Para ulama dengan macamnya model yang ada pada mereka, dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan untuk dekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada sedikit pun di dalam hati kita rasa benci sama mereka atau merendahkan kepada mereka atau nggak senang sama mereka. Nggak usah, dan nggak perlu Bu, naruh kebencian sama hamba yang biasa aja, nggak perlu. Apa nih sama ulama, walaupun misalkan kita nggak cocok sama mereka, nggak cocok sama kata-katanya, nggak cocok sama prinsipnya, nggak cocok sama sepak terjangnya, nggak usah nyelatu, nggak usah ngurusi, nggak usah masukkan sesuatu yang akan merusak diri kita, karena ini potensinya untuk bikin orang mati su'ul khotimah besar sekali. Orang yang benci sama hamba Allah Ta'ala yang soleh, di dalam hatinya ada kebencian, apalagi pakai lisannya untuk nyela-nyela mereka, atau istilahnya ngomong yang jelek tentang mereka, ngajak orang untuk tidak senang sama mereka dan lain sebagainya, tidak perlu Bu, tidak perlu, karena ini sangat berpotensi untuk bikin seseorang itu dimatikan sama Allah Ta'ala dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau para ulama mengatakan di dalam Al-Quran itu dikatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling bisa takut sama Allah Ta'ala itu ulama. Yang paling istilahnya gini, kalau misalkan kita ini sekarang bingung sing wali tenanan ini sopo ya, orang yang paling berpotensi untuk jadi kekasihnya Allah Ta'ala ini siapa? Orang yang paling bisa untuk kita jadikan pegangan di atas muka bumi ini siapa? Ulama Bu, para ahli ilmu, orang-orang yang menebarkan keilmuan, orang-orang yang nyambung lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang yang paling berpotensi untuk jadi kekasihnya Allah. Paling berpotensi. Mbuh tenan, mbuh ndak, itu urusannya Allah. Tapi husnudonnya kita sama mereka adalah orang-orang yang berbuat untuk umat. Mereka orang-orang yang berbuat untuk umat meskipun kita tidak cocok sama mereka, misalkan. Kayak misalkan ada ulama yang istilahnya ngajarnya di diskotik, yang dikumpulkan ini pelacur-pelacur, yang dikumpulkan ini pelacur-pelacur, yang diomong ini orang-orang yang istilahnya gak biasa. Pengajian ini biasanya kan kayak gini nih, semuanya nutup aurat. Mas Yoto di rumah saya ndak ngerti jenengan kayak gimana. Apa pas tuku jangan apa di depannya bakul jangan piye, saya ndak ngerti dan lain sebagainya. Tapi yang jelas pengajian, karena kita menghormati pengajian, karena kita menghormati apa yang sedang kita baca, mayo harusnya seperti ini, atau istilahnya yang paling model terbaik di dalam pengajian itu seperti ini. Sayanya nutup aurat, jenengannya nutup aurat, yang dibaca semuanya perkara-perkara yang baik, yang diobrolkan adalah perkara-perkara yang baik. Tapi ketika kita melihat ada ulama datang yang di hadapannya ini orang-orang katoan cekak-cekak, pakai tank top, dan jilbaban dan lain, ini kan nggak biasa. Tapi mereka melakukan sesuatu. Mereka istilahnya gini, mereka garap. Ada sawah banyak. Ada ulama ini garap sepeta ini. Ada yang terbengkalai, tidak ada yang mau nyentuh mereka, tidak ada yang mau turun kepada mereka, tidak ada yang mau dekati mereka. Terus ada orang dekati mereka, ada orang mendekat kepada mereka, ngajak mereka, ngomongi mereka. Masih yoto, istilahnya masih yoto dengan keadaan mereka yang seperti itu. Tapi mereka meluangkan waktu untuk mendengarkan petuah-petuah agama. Ini orang sudah berbuat, ini orang sudah berbuat. Kita berbuat apa? Kita gerak apa? Kita nyenengkan Nabi Muhammad lewat jalan mana? Istilahnya kalau kita ndak bisa seneng, ndak bisa cinta, ndak bisa muji, menang, diem, ndak usah ngomong, ndak usah nyelatu, ndak usah menghina, ndak usah merendahkan. Itu bukan kapasitas kita.
urusannya dia sama Allah, caranya dia dengan Allah. Bahkan bukan kepada ulama saja, kepada hamba manapun, kepada hamba siapapun, kita ketemu sama orang model apapun, tidak terus kita mengatakan menganggap diri kita lebih baik dibandingkan dia, atau menganggap diri kita lebih solehah dibandingkan. Itu bukan kapasitas kita, itu bukan ranahnya kita, itu ranahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu kita ikut campur di dalam perkara-perkara tersebut. Para ulama mengatakan rubah, berapa banyak amaliyah kebaikan, berapa banyak amaliyah maksiat, atau orang-orang yang masih berada di dalam kubangan maksiat, tapi di dalam hatinya ini penuh dengan penyesalan atas kemaksiatan tersebut, tapi mereka belum mampu keluar dari maksiat tersebut, sehingga memandang orang-orang yang istilahnya yang ahli-ahli kebaikan itu dengan cara-cara yang baik, itu lebih dicintai sama Allah Ta'ala ketimbang orang yang melakukan kebaikan tapi dibungkus dengan kesombongan. Orang yang merasa baik, orang yang merasa cukup baik, orang yang merasa cukup berilmu, orang yang merasa cukup amal, itu lebih tidak disukai sama Allah Ta'ala ketimbang ahli maksiat yang masih ada di dalam maksiatnya tapi mereka pengen keluar benar-benar dari maksiat tersebut. Ini lebih disenangi sama Allah Ta'ala. Jadi itu bukan ranahnya kita. Tidak perlu ngomong apapun tentang mereka. Istilahnya gitu, kalau tidak bisa cinta, tidak usah benci. Makanya ya Allah, kita ini nyari ya Allah, jangan sampai fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, kita minta bersihkan hati kita dari kebencian terkecil sekalipun terhadap orang-orang yang beriman. Apalagi kepada ulama. Lek ndak iso seneng, ndak usah menghina. Apalagi mereka dengan istilahnya itu untuk ulama-ulama yang secara kelihatannya kita istilahnya ndak senengnya itu dari bentuk luarnya mereka. Apalagi kalau misalkan mereka adalah orang-orang yang secara bentuknya pun baik, tapi kita tetap nggak senang sama mereka. Banyak ulama-ulama yang seperti itu. Saya perlu nyebutkan kayak model Habib Rizik bin Syihab, Habib bin Smith niku, Habib Bahar bin Smith. Mereka orang-orang yang luar biasa secara luarannya, meskipun kadang-kadang kata-kata yang mereka lontarkan ini adalah perkataan-perkataan yang kasar, tapi memang kadang-kadang umat ini perlu diperlakukan dengan kasar, kadang-kadang perlu diperlakukan dengan. Tapi kalaupun misalkan kita tidak cocok sama mereka, tidak usah benci. Saya kapan hari itu diceritani Umi sebenarnya Umi dengarkan ceramahnya Habib Rizik itu di Mekah, ketika beliau ada di Mekah niku beliau baca kitab Riyadhus Shalihin ndak katam-katam ya, kayak kita inilah rasanya. Maca Sulamul Taufik kok ora katam-katam, kok ketoke cilik, ketoke tipis, ora barbar, ndak selesai saya bangga bab-bab itu aja maksiat. Habib Rizik juga ada rasa yang seperti itu. Akhirnya datang satu orang tetangganya, orang-orang sekitar tetangganya. Jadi istilahnya pengajian di rumahnya beliau itu mungkin seminggu sekali ya, Pak, di Mekah itu. Jadi beliau bikin pengajian baca kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya ada satu orang jamaahnya ini yang mimpi didatangi Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah mengatakan, bilang sama Habib Rizik, suruh bilang sama Habib Rizik, istilahnya, lek kamu caramu baca seperti itu ya tidak katam-katam, baca setiap hari. Dibilang seperti itu, beliau bukannya baca setiap hari, tapi setiap kali ada tamu yang datang baca satu hadis. Jadi timbangannya ngobrol ndak karu-karuan, diajak baca Riyadhus Shalihin itu setiap ada tamu yang datang baca satu hadis, dijelaskan sama beliau. Satu orang lagi dibacakan satu hadis, diinikan sama beliau, terus seperti itu. 3 bulan khatam, Bu. Karena lek mau ini Sulamul Taufik selesai, seminggu saya bisa menyelesaikan ini. Tapi isu awal sore bengi, Jangan datang ngaji bareng-bareng ini bar
selesai, 1 minggu selesai. Jadi seperti itu. Jadi apalagi sama orang-orang yang jaga dengan muamalah mereka secara dohiri ya, mereka berusaha untuk ngamalkan syariat itu sebisa yang mereka lakukan, semampu kan, dimana semampu, di luar, di atasnya kita jauh sekali, ibadahnya mereka, ghirahnya mereka, semangatnya mereka di dalam mensyiarkan agama. Awake dhewe opo? Main yang kedua, yang jangan sampai ada di dalam hati kita, bughdus sholihin, benci sama orang soleh. Yang harus ada di dalam hati kita apa? Hubbus sholihin, cinta sama orang soleh. Kita ambil itu loh, kata-katanya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu ketika ditanya, ketika ada orang nanya, wahai Rabi'ah, apa kamu itu benci sama setan? Kalau kita ditanya, jenengan benci apa enggak sama setan? Aku sholat, saya Arab khusyuk, jemuran. Kan, saya ngene, ini masakanmu baru ini mateng, baru ini mami gitu. Kan kita kan punya rasa itu, pegel sama setan, pegel sama iblis, pegel sama dan juga antek-anteknya mereka itu kita benci, meskipun tidak pernah ketemu sama mereka, tidak pernah hadap-hadapan, tapi benci kita. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu ketika ditanya, kamu benci apa enggak sama setan? Katanya Sayyidah Rabi'ah, enggak, saya tidak ada rasa kebencian kepada setan. Kok bisa seperti itu? Hati saya sudah terpenuhi dengan cinta kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada ruang lagi untuk benci kepada siapapun. Meskipun itu setan, meskipun itu iblis, meskipun setannya minder, aku apalah, aku butiran debu, tidak ada harganya di depan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Ini brand ambasadornya cinta dari kalangan perempuan ini, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Sholatnya setiap malam 1000 rakaat, Bu. Berarti untuk mendapatkan rasa itu tadi, rasa cinta itu tadi, tapi cara beliau untuk istilahnya gini, ikhtiar yang beliau lakukan itu optimal, Allah Ta'ala juga ngasih hadiah optimal. Ganjaran itu mesti sesuai dengan ibadah kita. Ganjaran itu sesuai, Allah Ta'ala ngasih kepada kita itu bahkan mesti di luar ekspektasi kita, dan tapi pasti dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu yang ketiga, yang ketiga doa. Jadi lusumut ta'ah, jangan sampai ada rasa benci kepada siapapun juga, terutama kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Jadi kalau seneng aja dulu, seneng aja dulu ya, nek wong gerumbul-gerumbul, saiki enek majelis neng kono, saiki enek rutinan neng kono, saiki enek orang baca sholawat di sana, masjidnya saiki rame, seneng aja dulu, seneng aja dulu, meskipun kita belum bisa memasukkan diri kita di dalam golongan-golongan mereka, belum bisa istilahnya. Allah, misalkan ibu-ibu anakku cilik-cilik arepe sholat, belum bisa saya rutin untuk ikut rutinan di sana, belum bisa saya untuk ikut sholawatan di sana, seneng aja dhisik, sambil minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, yang kayak gitu mbok diperbanyak, yang butuh sama kebaikan itu luar biasa banyak, yang belum tersentuh dengan kebaikan itu luar biasa banyak. Jadi senengi aja dulu semuanya, dan tidak perlu kita gontok-gontokan terhadap kebaikan. Anak majelisannya, jamaahku ikut dijikuk bariki, tidak usah khawatir. Rezekinya jamaah sama rezeki hartanya jenengan itu sama persis, sama persis. Toko jenengan buka toko jilbab, sebelah wong buka toko jilbab, alhamdulillah rezekine dhewe, rezekine kita juga sendiri. Jamaah juga seperti itu. Ngaji di sini ada orang bikin pengajian, alhamdulillah ada yang bikin pengajian di lain. Enek ada lagi yang ngurusi, ada lagi yang berjuang bersama-sama untuk nyambung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didukung. Kalau perlu disilaturahimi, kalau perlu kita jalin istilahnya tali ikatan dengan majelis-majelis tersebut. Kita bikin kayak ini. Harapan kita event bersama Ustazah Halimah nanti bulan Oktober itu nyambungkan
hati-hati kepada orang-orang sesama ahli-ahli majelis, biar kita ini satu rasa, biar kita ini satu tujuan meskipun kapalnya beda-beda. Nggih, podo-podo arep ke surga, sama-sama mau nyampe ke dalam surganya Allah Ta'ala. Mau lewat kapalnya Darussalam silahkan, mau lewat kapalnya Dalail Khairat silahkan, mau lewat kapalnya Hataman Al-Quran silahkan, mau lewat mana aja, majelis manapun, dimanapun yang ada di Tulungagung dan sekitarnya ini, ikuti semuanya, dukung semuanya, dukung semuanya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, doa. Kita perbanyak doa, kita perbanyak minta sama Allah Ta'ala. Kalau yang paling gampangnya, yang mesti kita baca, yang mesti rutin untuk kita ucapkan bersama-sama, yaitu yang paling simpel, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah busing di, ya Allah ndak tahu majelis saya yang mana, ya Allah ndak tahu khusyuk saya yang mana, ya Allah ndak tahu tahlil saya yang mana, ya Allah ndak tahu yasin saya yang mana, ya Allah sing pakai yang mana aja, ya Allah kasih saya husnul khatimah, berkat dari amal tersebut. Atau kita ngambil doanya Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf di dalam doanya, diabadikan di dalam Al-Quran, beliau mengatakan wa alhiqni bis tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan Islam dan kumpulkan saya bersama hamba-hamba solihmu. Ini sampai diabadikan sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, mesti istilahnya sudah pasti dibaca sama Nabi Allah Yusuf itu bukan cuman ribuan kali, tapi jutaan kali, bahkan mungkin triliunan kali. Harapan beliau yang sepanjang hidupnya, harapan beliau yang selalu ada di dalam kepalanya, harapan beliau yang selalu ada di dalam hatinya, tawaffani musliman, ya Allah kasih saya kematian di dalam Islam, wa alhiqni bissalihin, lalu pantaskan saya untuk masuk di dalam golongannya hamba-hambamu yang saleh. Atau juga yang diajarkan oleh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, yang ada di dalam hatimu jangan dicabut. Saya sudah hidup dengan la ilaha illallah, jangan sampai tercabut. Saya sudah hidup dengan sholat rutin, jangan dicabut. Saya sudah hidup dengan puasa Ramadan, jangan dicabut. Saya sudah hidup dengan bacaan Al-Quran, jangan dicabut. Jangan dicabut amalnya, jangan dicabut keyakinannya, jangan dicabut rasanya. Jangan sampai dulu pernah khusyuk, saya tidak iso khusyuk. Jangan sampai dulu pernah istiqomah, sekarang tidak bisa istiqomah. Jangan sampai dulu pernah merasakan nikmatnya, sekarang tidak bisa merasakan nikmatnya. Jangan sampai. Rabbana la tuzigh. Ya Allah, apapun yang pernah Engkau hadiahkan di dalam hati saya, entah dulu ataupun sekarang, entah dulu ataupun sekarang, atau yang akan datang dari kenikmatan-kenikmatan yang Engkau hadiahkan kepada hamba-hamba solehmu, jangan Engkau cabut ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sebelumnya dia itu sudah dapat hidayah, jangan dicabut ya Allah. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang dulunya baik, istilahnya ketemu jalan hidup, tidak mendukung dengan kebaikannya. Banyak saya temui anak-anak pesantren, anak-anak yang dulu mondok, habis itu nikah, ternyata dapat orang-orang di luar, istilahnya yang tidak bisa dukung dengan kemodelan pesantrennya mereka, akhirnya lepas, mau ngajar ndak bisa, ndak boleh, ndak bisa, banyak yang seperti itu. Jadi yang dulunya bisa melakukan kebaikan, setelah itu ndak bisa melakukan kebaikan. Dan yang paling utama adalah rasa dari la ilaha illallah. Rasa, kita hadirkan rasa itu.
Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika mengucapkan la ilaha illallah benar-benar tulus dari dalam hatinya yang paling dalam, maka berkat dari lafaz tersebut dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan terus berikan kepada kita rahmat-rahmat darimu, kasih sayang darimu, kecintaan darimu. Hablan min ladunka rahmah innaka antat tawwabur. Dan kalau ada kepleset-keplesetnya saya, ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, innaka antal wahhab, engkaulah yang maha memberi segala sesuatu. Atau juga doa yang sering dibaca sama Rasulullah di dalam sujudnya atau di dalam tahiyat akhirnya beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan rasa, yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit, yang la ilaha illallah ini jangan sampai dibolak-balikkan ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di dalam sujud bisa dengan baca, atau ketika tahiyat akhir sebelum salam juga bisa dibaca. Tapi paling sering dibaca sama Nabi di sujudnya beliau yang terakhir. Jadi setiap sholat di sujud beliau yang terakhir hampir selalu para sahabat itu dengar samar-samar Rasulullah itu yang dibaca nih, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu Nabi Muhammad. Sekelas Nabi Muhammad, sekelas rasanya Nabi Muhammad, sekelas imannya Nabi Muhammad. Saya minta sama Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mungkin itu 3 perkara yang harusnya kita lazimkan untuk nyari yang namanya husnul khatimah sebelum kita belajar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan penyiapan jenazah. Wallahu a'lam bishawab.